Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Tuhan tidak menghendaki diri kita hanya mengetahui kebenaran sebagai ciptaan baru, tapi Ia menghendaki kita menjalani kehidupan sebagai ciptaan baru yang memanifestasikan kodrat ilahi, di mana kasih dan kuasa dapat mengalir lewat diri kita dalam hidup sehari-hari, sehingga orang di sekitar kita dan orang lain di luar Kristus dapat melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu ada dan Dia masih terus bekerja. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak perlu muluk-muluk dahulu untuk mengubahkan kota dan bangsa. Perhatikan saja bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita. Apakah sudah memanifestasikan kodrat ilahi? Atau jangan-jangan keberadaan kita justru mengalirkan kebencian, konflik batin, dan perselisihan? Jika itu yang terjadi, hal itu menandakan diri kita masih jauh dari memanifestasikan kodrat ilahi. Jadi jangan tinggal diam, bertindaklah mengejar ketertinggalan kita secara aktif. Karena sesungguhnya segala hal yang kita butuhkan untuk hidup saleh sudah Tuhan sediakan bagi kita sebagai ciptaan yang baru. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4 mencatat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dari ayat di atas, maka kita mendapati tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa hidup saleh atau memanifestasikan kodrat ilahi. Sebab itu telah dianugerahkan kepada kita atau sudah ada di dalam kita sebagai ciptaan baru. Karenanya tidak wajar jika kita merasa sulit atau tidak mampu. Jika itu yang kita rasakan, maka hal itu menandakan kita sedang mengalami tipu daya iblis. Yang perlu kita lakukan adalah memperkatakan kebenaran. Saya adalah ciptaan baru yang sama sekali baru. Setiap konflik batin, tekanan, intimidasi musuh, dan berbagai emosi negatif lainnya tidak bisa lagi melekat dalam hidupku yang adalah ciptaan baru. Sebab sebagai ciptaan baru, saya hanya akan memanifestasikan kasih ilahi, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itulah yang menjadi sifat saya sebagai ciptaan baru. Saya tidak perlu merasa tidak mampu atau sulit, karena saya adalah ciptaan baru yang memanifestasikan kodrat ilahi sebagai nature saya. Terjadilah atasku di dalam nama Yesus. Begitulah cara kita mengaktifasi kodrat ilahi yang memang sudah ada dalam diri kita, yaitu dengan berkata-kata. Latih diri kita untuk meyakinkan diri kita setiap hari dengan kuasa perkataan firman. Karena itulah yang memang Tuhan kehendaki. Ia ingin kita memandang diri kita sebagai pribadi yang telah mati terhadap dosa. Ciptaan lama sudah mati, namun hidup hanya bagi Allah. Ciptaan baru yang hanya mencintai Tuhan dan kehendaknya. Roma 6 ayat yang ke-11. Sekali lagi, Tuhan menegaskan kepada saya, firman mengenai ciptaan baru harus teraplikasi dan terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan harus bisa dirasakan orang lain. Untuk kita ini adalah ciptaan baru, bait Roh Kudus, dan bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga. Jadi standar minimal kita adalah memancarkan atau mengalirkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam hidup sehari-hari. Roma 14 ayat 17 dan 19. Doa saya, Roh Kudus, tolong saya agar saya senantiasa memperkatakan firman setiap hari dan setiap jam dalam hidup saya, sehingga kodrat ilahi dalam diri saya akan dapat teraktivasi secara nyata dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang terdekat saya dapat merasakan dan mengalami kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ilahi. Mereka bisa menikmati realita langit yang terbuka atau realitas sorga oleh sebab hidup saya ada di tengah-tengah mereka.
jadilah atasku di dalam nama Yesus. Amin.